Sumatera Utara, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini saya Ziva Zahrianis kembali hadir untuk menjumpai Anda edisi 1 Juli 2023. Sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Di informasi pertama pemirsa, banjir bandang setinggi 50 cm yang mengakibatkan rumah warga tergenang terjadi di Jalan Sabam Sirait, Desa Lumban Sitorus, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba. Berdasarkan informasi warga, banjir tersebut dikarenakan hujan terus-menerus mulai kemarin hingga dini hari tadi belum juga mereda. Banjir itu terjadi setelah hujan intensitas tinggi mengguyur lokasi tersebut. Terlihat sejumlah rumah setempat membantu sejumlah pengendara sepeda motor yang mogok. Ketika mereka berjalan menuju lokasi sepeda motor yang mogok, tampak ketinggian air sudah mencapai lututnya atau sekitar 50 cm. Akibat terjadi banjir ini, tidak sedikit warga harus menguras air yang menggenangi rumah warga. Mereka hingga ada yang mengungsi ke desa lainnya. Salah seorang warga, Sahata Sitorus, mengatakan sebelumnya banjir bandang ini telah terjadi sering kali dalam 4 tahun terakhir dan dalam 1 tahun bisa terjadi 2 kali apabila curah hujan tinggi. Sahata juga mengungkapkan bahwa warga menduga banjir tersebut diakibatkan ada bangunan drainase tanggul air yang rusak hingga mempersempit jalur air mengalir di daerah Jalan Biuska Barat, Desa Lumban Sitorus. Warga pun kesal meskipun telah terjadi seringkali hingga saat ini belum pernah ada tindakan perbaikan dari pemerintah setempat. Ya, kita duga Pak, jalan yang di Biskubar sana drainasenya sudah sempit, jadi nggak sanggup lagi airnya diterima. Ya 2 kali setahun, sekali setahun terjadilah banjir kayak gini Pak. Belum ada upaya untuk memperbaiki gitu Pak, itu. Upaya dari pemerintah maksudnya apa Pak? Ya. Ya belum ada, yang saya tahu belum ada Pak. Sementara itu, Camat Parmaksian Ronald Sirait mengatakan sejauh pihaknya telah memberikan informasi kepada pimpinan dalam upaya melaporkan peristiwa banjir bandang tersebut. Ronald juga menyebutkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum dapat menyimpulkan penyebab banjir bandang tersebut, namun akibat banjir bandang itu tidak menelan korban jiwa. Materi atau kerugian materi memang masih belum kita data secara pasti, tapi memang tadi juga saya sudah minta perangkat desa kita mulai nanti sudah bergerak bersama dengan juga Tagana. Kebetulan juga Tagana kita ada di sini, dan juga terima kasih Tagana kita juga sudah langsung menyampaikannya ke pimpinan, dan tadi juga melalui pimpinan kita diminta untuk memonitor dan juga standby. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Memasuki libur panjang, PT Pertamina selaku lembaga pendistribusian energi di Indonesia menjamin pasokan energi termasuk BBM dan LPG mencukupi sehingga tidak terjadi kelangkaan di Sumatera Utara. Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara tetap siaga melayani kebutuhan energi masyarakat selama libur panjang Idul Adha 1444 Hijriah. Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan cuti bersama menghadapi Lebaran Idul Adha pada tanggal 28 hingga 30 Juni 2023. Untuk memenuhi kebutuhan energi, BBM dan LPG di tengah masyarakat khususnya di Sumatera Utara, Pertamina tetap siaga melayani jaminan pasokan dalam kondisi aman guna mendukung kelancaran aktivitas libur panjang. Humas PT Pertamina Divers 1 Sumbagut, Satria Agus, mengatakan pihaknya telah menyiagakan stok BBM dan LPG di 5 provinsi operasional meliputi Aceh, Sumut, Riau, Kepri, dan Sumbar dengan berkoordinasi memastikan dan memonitor suplai BBM dan LPG bagi masyarakat terpenuhi. Sekitar 1.000-an lembaga penyalur BBM
697 agen LPG Public Service Obligation, 156 agen LPG Non-Public Service Obligation di wilayah Subakut melayani kebutuhan energi dan tetap akan menyalurkan energi walaupun dalam kondisi libur panjang melalui fuel Pertamina, depot LPG, depot pengisian pesawat udara, DPPU, SPBU, bahkan hingga pangkalan terus dimonitor pasokannya. Pasca libur Lebaran Idul Adha mengalami kenaikan konsumen energi baik LPG dan BBM dan diprediksi sekitar 3 hingga 5%. Upaya penanganan monitoring dilakukan PT Pertamina diharapkan mampu mengatasi tidak terjadinya kelangkaan BBM maupun LPG di tengah masyarakat di Sumatera Utara. Sementara pemirsa, libur panjang suasana Lebaran Idul Adha 1444 Hijriah sangat dirasakan masyarakat dan dimanfaatkan sebagai ajang untuk berlibur dengan keluarga. Di Kabupaten Langkat, misalnya, ratusan pengunjung memadati lokasi wisata air terjun yang berada di Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat. Lokasi wisata air terjun berada tidak jauh dari pemandian alam Tangkahan di Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat. Untuk menuju lokasi air terjun, pengunjung disuguhkan dengan pemandangan yang indah oleh batu besar menghiasi yang membuat lokasi ini begitu indah dan cantik untuk berfoto selfie. Tidak salah kalau lokasi air terjun ini begitu banyak didatangi oleh pengunjung. Untuk mandi di air terjun, para pengunjung harus antri karena lokasinya tidak begitu luas. Menuju lokasi air terjun ini, pengunjung harus berhati-hati berjalan di batu besar karena licin. Sambil menunggu antrian, para pengunjung memanfaatkan waktu untuk berfoto dengan latar bebatuan besar, tersusun, teratur. Ditambah lagi, hutan yang begitu indah dikelilingi air terjun. Debbie, salah seorang pengunjung, mengatakan air terjun ini dipercaya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Lokasi air terjun ini sangat indah, kedepannya akses jalan ini harus lebih baik agar pengunjung lebih mudah ke lokasi air terjun tersebut. Air terjunnya gimana, cantik? Air terjunnya cantik. Ini kan rame-rame kemari. Ini bebatuan nggak takut nih jatuh? Nggak licin kok batunya. Karena bisa menghilangkan pegal-pegal tadi, ingin mencoba gitu ya? Jadi harapannya apa nih tentang wisata Tangkahan ini, air terjun Tangkahan ini? Harapannya dicantikkan lagi tempatnya. Biar pengunjung merasa nyaman datang kemari. Jika Anda berlibur ke lokasi wisata pemandian alam Tangkahan, tidak ada salahnya untuk mencoba wisata air terjun yang berada tidak jauh dari lokasi pemandian dan dijamin Anda tidak akan kecewa. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pokdar Kamtipmas Bayangkara Polda Sumut Santuni Anak Yatim dan Kaum Duafa. Kegiatan bakti sosial ini merupakan rangkaian menyambut HUT Bayangkara ke-77. Pokdar Kamtipmas Bayangkara Polda Sumut menggelar bakti sosial dengan menyantuni anak yatim dan kaum duafa di Jalan Kapten Muslim Medan, Sumatera Utara, Jumat siang. Dalam kegiatan bakti sosial yang menghadirkan sejumlah anak yatim ini, diisi dengan tausiah singkat oleh Ustadz Helmi Fahmi Dalimunte, dan dalam tausiah singkatnya, Ustadz Helmi berpesan untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan, serta sebagai makhluk sosial juga harus menjaga mata, mulut, dan langkah. Ustadz Helmi juga tidak lupa memberi semangat kepada anak yatim dalam menggapai cita-cita menjadi generasi bangsa dan mengabdi kepada negara. Usai mendengar tausiah singkat, kegiatan bakti sosial yang juga rangkaian menyambut HUT Bayangkara ke-77 ini, Pokdar Kamtipmas Bayangkara Polda Sumut menyantuni anak yatim. Selaku ketua, Andi mengatakan kedepannya kegiatan bakti sosial ini dapat terus berjalan lebih baik lagi. Apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal ibadah di kemudian hari nanti ketika kita sudah tidak hidup di bumi ini. Harapannya ke depannya semoga Pokda bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih baik lagi dari yang sudah kita lakukan.
Kababin Ops Ditmas Polda Sumut AKBP Syaiful Lubis sangat mengapresiasi kegiatan bakti sosial ini. Dalam ajaran agama Islam, umat muslim berkewajiban untuk menyantuni anak yatim. Kegiatan bakti sosial hari ini saya kira mendapat apresiasi yang baik karena menyantuni anak yatim sesuai dengan ajaran agama kita. Menyantuni anak yatim itu satu kewajiban, dan mudah-mudahan dalam rangka 1 Juli ini Polda Kamtibmas akan tetap solid menjaga Kamtibmas lingkungannya guna membantu Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain menyantuni anak yatim, dalam menyambut HUT Bayangkara ke-77 juga diberiahkan dengan menyalurkan sembako kepada kaum duafa. Ya pemirsa, untuk merumuskan kebijakan pemungutan perhitungan suara tentang PKPU 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang melaksanakan rapat fokus group discussion atau FGD yang diikuti oleh perwakilan partai politik, peserta pemilu, pihak keamanan, serta media massa. FGD dibuka Komisioner KPU Deli Serdang Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu Ziahul Ak Siregar yang digelar di Aula Kantor KPU Kabupaten Deli Serdang. Salah seorang perwakilan partai, Said Hadi, mengatakan kegiatan FGD seperti ini sangat baik dilakukan agar semua keluhan dan kendala dari peserta pemilu dapat ditampung dan bisa disampaikan ke KPU RI. Dalam FGD yang berlangsung lebih kurang 2,5 jam itu, salah satunya adalah dalam perhitungan suara agar membagi dalam 2 panel. Dan untuk ketua PPS yang bertugas sebagai koordinator dari 2 panel tersebut, sementara untuk petugas PPS diusulkan agar ditambah. Kesemua usulan yang disampaikan seluruh peserta yang hadir menjadi catatan pihak KPU Kabupaten Deli Serdang dan dapat disampaikan kepada KPU Provinsi dan nantinya akan diteruskan ke KPU RI. Hal-hal semacam ini, forum diskusi ini sebaiknya nanti lebih diadakan kembali, tentunya sebagai masukan daripada lembaga partai politik untuk mengetahui juga apa-apa draft aturan daripada ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perhitungan suara dan lain sebagainya. Tentunya harapan kami dari partai politik ini sangat baik dan kami ucapkan terima kasih. Seluruh usulan yang disampaikan peserta FGD dicatat dan akan disampaikan ke KPU Provinsi serta akan diteruskan ke KPU RI. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, salah satu desa di Kecamatan Panyabungan Selatan, Mandeling Natal, menciptakan arena permainan tradisional bagi anak-anak agar terlepas dari kecanduan bermain gadget atau handphone. Di Desa Roburan, Dolok, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandeling Natal, kini memiliki arena bermain tradisional bagi anak-anak warga desa. Arena bermain ini diciptakan untuk menghindari kecanduan terhadap gadget atau bermain handphone. Langkah ini pun disambut positif warga, khususnya para orang tua. Halaman rumah warga dijadikan lokasi arena bermain anak-anak ini agar selalu ramai. Berbagai jenis permainan tradisional ada di lokasi ramah anak ini, antara lain enggrang batok, enggrang bambu, congklak, dan juga sebuah taman bacaan bagi anak-anak. Hampir setiap hari lokasi ini ramai dikunjungi anak-anak untuk bermain bersama teman sebaya. Para anak-anak ini pun mengaku senang dan terhibur dan dapat bermain sambil belajar di tempat yang disediakan perangkat desa dan juga warga ini. Arena bermain ramah anak ini atas inisiasi perangkat desa Roburan Dolok yang diperhatikan karena minimnya lokasi bermain anak saat ini. Karena kecanduan bermain gadget selama berada di rumah, apalagi saat masa libur sekolah. Seru ya? Apa keseruannya? Bisa main sama-sama teman-teman. Lalu? Bisa membaca. Bisa membaca. Perangkat desa Roburan Dolok
juga membuat komitmen bersama warganya agar serius membatasi penggunaan gadget bagi anak-anak mereka dan tentunya akan ada sanksi jika hal tersebut dilanggar. Kegiatan seperti ini patut diapresiasi karena anak-anak lebih gemar bermain gadget ketimbang mengenal permainan tradisional. Apalagi permainan tradisional tak membutuhkan biaya yang mahal dan pastinya masih tetap menghibur. Kita perlu melindungi anak-anak dan remaja, generasi penerus kita dari kemajuan teknologi ini. Bukan artinya membuat mereka gaptek, bukan. Komitmen bersama, pembatasan penggunaan gadget. Dari Madinah kita ke Dairi, pemirsa. Kualitas kopi Sidikalang yang sudah diakui para penikmat kopi Nusantara dan mancanegara saat ini mengalami sedikit penurunan dibanding dengan kejayaannya pada masa lampau. Untuk mengembalikan kejayaan kopi Sidikalang, seorang kaum milenial, Maria Dimitria Tabita Brutu, memiliki tekad menggerakkan semangat para petani untuk membenahi produksi kopi yang saat ini banyak dibudidayakan di Kabupaten Dairi. Sebagai bukti keseriusannya dalam mewujudkan kopi Sidikalang agar lebih dikenal masyarakat luas, ia mengajak petani untuk menanam kopi dengan bibit yang berkualitas di lahan kelompok tani yang ada di Desa Pegagan Julu 5, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi. Pada kesempatan itu, Maria Dimitria juga berjanji kepada kelompok tani yang ada akan serius dalam mendampingi para petani untuk budidaya kopi dan tanaman pangan lainnya. Dikatakan potensi pertanian yang ada di Kabupaten Dairi sangat memiliki peluang besar dalam mewujudkan swasembada pangan jika dibarengi dengan semangat dan pengetahuan budidaya pertanian yang benar. Indikator bidang pertanian sangat besar di Kabupaten Dairi dapat dilihat dari perputaran uang yang terjadi mencapai 45%. Untuk itu, jika bidang pertanian semakin dibenahi dan didukung oleh berbagai pihak, Kabupaten Dairi akan jauh lebih maju dan sekaligus mampu mensejahterakan masyarakat petani yang ada. Ia juga berharap agar kaum milenial tidak lagi memandang sektor pertanian menjadi usaha sampingan, namun dapat dijadikan usaha utama yang menjanjikan untuk memberikan kesejahteraan. Apalagi saat ini sektor pertanian dapat digerakkan oleh peralatan yang modern dan digital yang lebih dikuasai oleh kaum muda. Saya melihat bahwa pertanian itu potensinya sangat besar di Dairi. Karena 45% dari perputaran uang di Dairi itu bersumber dari pertanian. Dan saya melihat karena banyaknya aspek-aspek dari perubahan di dunia ini, pertanian itu harus digalakkan dari yang para pemuda. Karena kita lihat sendiri, teknologi itu sudah berubah, zaman sudah berubah. Oleh karena itu kita juga harus beradaptasi sebagai masyarakat yang menggunakan teknologi. Pertanian juga akan menuju digitalisasi, itu yang kita galakkan di Dairi. Oleh karena itu yang biasanya menggunakan teknologi secara mudah itu adalah anak-anak muda. Dan karena pertanian tadi itu adalah mata pencarian utama di Dairi, apabila tidak dilanjutkan oleh anak-anak muda, maka akan mati. Maka tidak akan ada kesinambungan dan keberlanjutan ke depannya. Oleh karena itu kita membutuhkan anak-anak muda untuk terus menggeluti pekerjaan ini dan juga menggunakan teknologi dan digitalisasi agar terus dapat beradaptasi dengan zaman. Kadis Pertanian Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Dairi, Robot Simanulang, sangat mengapresiasi kaum muda yang peduli dengan bidang pertanian. Potensi pertanian di Kabupaten Dairi sangat diyakini dapat berkembang dengan pesat jika masyarakat petani mengetahui cara budidaya yang benar dengan melibatkan petugas penyuluh lapangan dari Dinas Pertanian. Baik, jadi kami melihat bahwa tantangan kami terbesar adalah perubahan mindset dari petani. Ya, kita ingin petani ini harus kita suluh betul-betul supaya bisa merubah pola pikir ya. Pola pikir. Kita dari pemerintah sudah menyediakan sangat banyak fasilitas. Di era pemerintahan Pak Edi Brutu ini kami banyak sekali memfasilitasi apakah itu prasarana, apakah itu dalam bentuk saprodi, tetapi kita lihat bahwa petani kita memang masih sulit untuk pindah kamar begitu ya. Jadi mereka masih bertani secara konvensional sehingga kita sangat fokus untuk merubah mindset supaya petani kita ini tidak hanya bicara di on farm, tetapi dia mulai dari hulu sampai ke hilir, mereka harus paham. Sebagai bukti, Kabupaten Dairi menjadi penghasil kopi terbanyak di Sumatera Utara pada tahun 2022. Luas tanam kopi Arabica mencapai 13.824 hektar dengan produksi 15.609 ton dengan rata-rata produksi sebesar 1.236 kg per hektar per tahun.
Untuk kopi Robusta, terdapat 6.187 hektar dengan produksi sebesar 1.815 hektar dengan rata-rata produksi 784 kg per hektar per tahun. Kita ke Tapum pemirsa, menyikapi geliat budidaya ikan air tawar oleh masyarakat sebagai salah satu kebutuhan pangan. Maka melalui pendampingan dan pembinaan melalui pelatihan diharapkan masyarakat menjadi pembudidaya ikan yang lebih luas dan mandiri. Dengan potensi sumber daya alam yang sangat mendukung untuk budidaya perikanan ikan air tawar untuk dimanfaatkan seperti di Kabupaten Tapanuli Utara. Melalui berbagai program pelatihan yang digulirkan diharapkan para petani dan pembudidaya ikan tawar mampu meningkatkan hasil produksi perikanan air tawar. Melalui pelatihan juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan mempunyai kemampuan teknis dalam berusaha serta berwirausaha perikanan. Sangat diharapkan para peserta pelatihan dapat mengembangkan budidaya perikanan ini di Tapanuli Utara yang tentunya akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Dengan mengikutsertakan petani pembudidaya ikan air tawar, diharapkan para peserta pelatihan dapat mengembangkan budidaya perikanan di Tapanuli Utara yang tentunya akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Khususnya budidaya perikanan di perkotaan yang melalui pembudidayaan ikan di kolam terpal seperti yang sudah dilakukan salah seorang pembudidaya ikan tawar di Tarutung. Hal tersebut sangat dianjurkan untuk menambah produksi ikan tawar serta meningkatkan angka konsumsi ikan di tengah rumah tangga. Maka dengan demikian, selain dalam mencakupi kebutuhan gizi keluarga dan menambah peluang kerja masyarakat, budidaya ikan tawar tidak hanya dapat di areal persawahan dan juga di kolam. Jadi setelah petani kita ini mengetahui bagaimana mengelola kolam, memilih induk, bagaimana dia merawat, kita mengharapkan produksi ikan air tawar di Tapanuli Utara ini akan semakin meningkat. Melalui pelatihan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan mempunyai kemampuan teknis dalam berusaha serta berwirausaha. Diharapkan para peserta pelatihan dapat mengembangkan budidaya perikanan di Tapanuli Utara yang tentunya akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Ya pemirsa, gabungan komunitas pecinta hewan reptil Kecamatan Tanjung Merawa memberikan edukasi tentang hewan kepada pengunjung di lapangan bola kaki Desa Bagunsari Baru, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Keberadaan hewan reptil ini sudah mulai punah dan dikhawatirkan anak-anak tidak mengetahui atau melihat secara langsung hewan reptil ini. Kepada masyarakat luas diharapkan jika bertemu dengan hewan reptil untuk tidak membunuhnya, agar hewan tersebut dapat berkembang biak dan dapat dilihat serta dikenal generasi berikutnya. Salah seorang pecinta hewan reptil, Sally Dwi Putra, mengatakan pihaknya mengedukasi masyarakat untuk mengenal reptil-reptil yang unik dan dilindungi seperti ular bolu yang saat ini keberadaannya telah langka. Selain itu ada ular cantik berwarna kuning jenis albido, ular gendang, serta reptil iguana, musang, dan jenis kadal dari Afrika. Wah, cukup menguntungkan kalau piara ini sebenarnya. Gampang dipiaranya, gampang berkembang biaknya. Ya. Dia sejenis kadal, tapi ini Ceko leopard, ya Ceko leopard namanya ininya, dari Afrika. Dari Afrika. Nah, itu dia ini yang kita bawa beberapa ini jenis binatangnya ya. Dia ada bermacam-macam warna. Kegiatan Pesta Rakyat dalam rangka menyambut Hari Jadi Kabupaten Deli Serdang yang ke-77 tahun juga digelar berbagai hiburan untuk masyarakat, termasuk pemotongan tumpeng dan lomba panjat pucang. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ziva Zahrianis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.